yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, selamat bertemu kembali lewat perayaan misa kita pagi ini. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, membawa segala intensi kita, apa yang kita mau minta pada Tuhan pada pagi hari ini. Intensi yang disiapkan, berdoa untuk mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit, atau teman-teman kita, atau mungkin ada orang yang meminta kita untuk mendoakan mereka. Secara khusus berdoa untuk Pater Yan Juang Sumi SVD yang lagi dirawat di Surabaya, Pater John Hairun SVD di Kisol, dan Pater Galus SVD di Ruteng Soferdi. Mohon berkat bagi keluarga, untuk keluarga kita masing-masing, keluarga besar dan Kandoso, keluarga besar Kung, semua anggota Siraman Rohani di mana saja mereka berada, untuk Ibu Sura sekeluarga, Ibu Rina Adinata sekeluarga, Ibu Alan sekeluarga, Ibu Siska sekeluarga, dan semua anggota SVD di Provinsi Ruteng. Dan juga bersyukur bersama para Frater Novis 2 SVD 42 orang yang hari ini mengikrarkan kaul pertama mereka. Semoga mereka senantiasa setia akan kaul-kaul yang mereka ikrarkan mulai hari ini dan selanjutnya. Semoga Tuhan senantiasa mendampingi mereka. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudaraku yang terkasih, hari ini Yesus mengingatkan kita kembali untuk selalu bertingkah laku seperti anak-anak. Tuhan senantiasa mendapatkan kita semua untuk bersikap jujur, setia, dan selalu merasa bergantung kepada Tuhan sebagaimana yang ditunjukkan oleh anak-anak. Dan juga kita berdoa, mungkin kita juga perlu berdoakan anak-anak kita. Semoga kita senantiasa mendampingi mereka, menunjukkan sikap-sikap yang baik kepada anak-anak kita, agar mereka juga bisa berkembang menjadi orang Kristen yang setia dan bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, keluarga, gereja, dan negara. Supaya kita berkenan kepada Tuhan, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Umat menjawab, berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Selama kusembunyikan dosaku, batinku tertekan, dan aku mengeluh sepanjang hari. Refrain. Berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu, Tuhan. Kesalahanku tidak kusembunyikan. Refrain. Berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. Berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Semoga Allah yang Maha Baik menyatakan belas kasih-Nya, membebaskan saudara sekalian dari dosa, dan menganugerahkan pengampunan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau berkenan untuk mengampuni kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon bantulah kami agar mampu memperbarui hidup melalui pertobatan terus-menerus. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
Amin. Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, apakah maksudnya kalian mengucapkan pepatah ini di Israel? Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah sabda Tuhan, kalian tidak akan mengucapkan pepatah itu lagi di Israel. Sungguh semua jiwa itu aku yang punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak, akulah yang punya. Dan orang yang berbuat dosa, dia sendirilah yang harus mati. Orang benar ialah yang melakukan keadilan dan kebaikan. Ia tidak makan daging persembahan di atas gunung. Ia tidak memuja-muja berhala kaum Israel. Ia tidak mencemari istri sesamanya dan tidak menghampiri wanita yang sedang haid. Ia tidak menindas orang lain. Ia mengembalikan gadaian orang dan tidak merampas apa-apa. Ia memberi makan orang yang lapar dan memberi pakaian kepada yang telanjang. Ia tidak memungut bunga dan tidak memakan riba. Ia menjauhkan diri dari kecurangan dan melakukan hukum yang benar dalam hubungan dengan sesama manusia. Ia hidup menurut ketetapanku dan tetap menaati peraturanku. Ia berlaku setia. Orang demikianlah orang yang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari kejahatan tersebut, maka anak itu sendirilah yang harus mati dan darahnya tertumpah pada dia sendiri. Oleh karena itu, aku akan menghukum kalian masing-masing menurut tindakanmu, hai kaum Israel. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Maka bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu. Jangan sampai itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kalian lakukan terhadapku, dan perbaharuilah hatimu serta rohmu. Mengapa kalian mau mati, hai kaum Israel? Aku tidak berkenan akan kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Oleh karena itu, bertobatlah supaya kalian hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah.
Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ciptakanlah yang murni dalam diriku, ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Biarkanlah anak-anak itu datang, jangan menghalangi mereka. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mengapa Yesus membiarkan anak-anak datang kepada Dia? Yesus tahu bahwa anak-anak itu sungguh suci hatinya. Anak-anak itu punya rasa kebergantungan kepadanya. Dan anak itu begitu polos dan jujur. Dan kemudian Yesus katakan, sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga. Yesus begitu senang dengan anak-anak karena mereka begitu polos, begitu terbuka. Dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan dari kita semua, untuk memiliki karakteristik seperti anak-anak yang polos, yang jujur, yang setia, yang cepat mengampuni, cepat berdamai dengan sesama. Sikap-sikap inilah yang selalu dirindukan oleh Tuhan dari kita semua. Seorang anak disuruh oleh mamanya untuk mandi, tapi anak itu katakan enggak mau mandi. Tapi mamanya selalu memaksa dia, memaksa anak itu untuk mandi. Tapi anak itu katakan, "Ma, saya sangat mencintai mama." Tapi mama tetap memaksa dia. Karena dipaksa, akhirnya anak itu mengikuti. Dan apa yang terjadi sesudah mandi? Anak itu sakit, menggigil, dan tidak bisa berkutik lagi. Dibawa lari ke rumah sakit. Dan syukur bahwa dokter cepat menanganinya. Dan anak kembali sembuh.
Dan dokter menasihati agar mama atau orang tua jangan membentak anak, jangan memarahi anak. Kalau anak sudah katakan tidak, itu mereka dengan jujur menyampaikan. Mungkin dia merasa bahwa ada sesuatu yang kurang enak dalam dirinya. Jadi anak-anak selalu tulus dan polos, terbuka menyampaikan apa yang mau disampaikannya. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan dari kita semua, untuk selalu polos, selalu jujur, setia, dan suka mengampuni. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, ikutilah apa yang dinasihati Tuhan pada hari ini. Dan biarkanlah diri kita untuk selalu menghadap Tuhan. Seperti kata Yesus, biarkanlah anak-anak itu datang, jangan menghalang-halangi mereka. Biarlah kita datang kepada Tuhan. Atau kalau ada orang yang mau datang kepada Tuhan, kita harus mendukung mereka untuk boleh datang kepada Tuhan. Dan janganlah jadikan diri kita sebagai penghalang bagi mereka-mereka yang suka datang dan mendekati Tuhan. Kita berdoa semoga sifat seperti anak kecil ini selalu kita pupuki agar kita selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami mencari dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, berkenanlah untuk menerima dan menguduskan persembahan roti dan anggur ini. Semoga kami Kau beri hati yang baru dan semangat baru untuk terus-menerus bertobat dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, bahwa dimanapun juga kami selalu bersyukur kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dan dengan sabdamu Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dialah pula yang telah Kau utus kepada kami sebagai penyelamat dan penebus, yang menjadi manusia dengan kuasa Roh Kudus dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan menjadikan kami umat-Mu yang suci, yang rela merentangkan tangan di kayu salib supaya belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami mewartakan kemuliaan-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala yang kudus. Maka kami mohon, semoga Roh-Mu menyucikan persembahan ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam Ia diserahkan sebelum menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagikan roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini." Marilah menyatakan iman kita, wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dipersatukan oleh Roh Kudus menjadi umat-Mu. Ya Bapa, berkatilah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sudilah memupuk cinta kasih persaudaraan umat-Mu dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup kami Siprianus serta rohaniwan serta pelayan sabda-Mu. Tuhan, berkatilah mereka-mereka yang kami doakan pada misa ini, mereka-mereka yang sakit ya Tuhan, dan berkatilah mereka-mereka yang meminta kami untuk mendoakan mereka, dan berkatilah adik-adik kami, para frater yang mengikrarkan kaul pertama mereka pada pagi ini. Semoga Engkau senantiasa mendampingi mereka, dan berilah mereka keteguhan kesetiaan dalam panggilannya. Selamatkanlah putra-putrimu yang telah meninggal dunia, dan semua orang lain yang telah meninggal. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka dan kepada semua saudara yang meninggal dalam Kristus. Kasihanilah dan sambutlah mereka dalam pangkuan-Mu. Kami semua memohon belas kasih-Mu, ya Bapa, supaya kami boleh mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa. Perkenankanlah kami memuji dan memuliakan Dikau. Dengan perantaran Kristus dan bersama Dia, serta bersatu dalam Roh Kudus, kami menyampaikan kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hormat dan pujian, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, dimuliakanlah nama-Mu dalam pekerjaan dan pergaulan kami setiap hari, dalam keluarga dan masyarakat kami. Bantulah kami supaya selalu berusaha
menjadikan hidup kami suatu pujian bagi nama-Mu, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda kepada para rasul, damai kuwartakan kepadamu, yakni damaiku yang kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita berikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami, dan jangan sampai membawa kematian. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Allah Bapa yang Maha Baik, melalui kurban putra-Mu yang kami kenangkan dalam Ekaristi ini, Engkau telah membuka pintu kerajaan surga bagi kami. Mampukanlah kami untuk tekun dan setia mengikuti putra-Mu, karena Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan yang menuntun kami untuk kembali ke rumah-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Salam dari Novisiat SPD Kubu Ruteng Manggarai Flores NTT.